Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para ulama yang hadir atau yang uzur tidak bisa hadir. Yang kami hormati seluruh para hadirin hadirat, semoga dimuliakan oleh Allah, diberikan barokahnya Islam, barokahnya iman, barokahnya ihsan. Tentunya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya hidup bagaimana hidup kita ini sesuai dengan sunnah Nabi. Mati kita mati dalam keadaan menjalankan sunnah Nabi, dan pemikiran kita berpikir sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi. Nabi kita ini meskipun bernama Muhammad, disebut dalam Al-Quran hanya berjumlah 4 kali. Kata Muhammad dalam Al-Quran hanya 4 kali. 1 kali Nabi kita disebut Ahmad. Kadang-kadang Al-Quran menyebut Nabi kita itu Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu. Kadang-kadang Al-Quran menyebutkan Nabi kita itu Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Akan tetapi Nabi kita ini ketika mendapatkan martabat yang sangat tinggi, mendapatkan derajat yang sangat tinggi, datang untuk membawa syariat untuk kehidupan manusia menuju kehidupan yang sangat berkualitas tinggi. Nabi kita hanya disebut hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tidak menyebut binabiyihi, nabinya. Allah tidak menyebut birasulihi, rasulnya. Bahkan Allah tidak menyebut bi Muhammadin, Muhammadnya. Hanya disebut sebagai hamba. Dalam keadaan derajat yang sangat tinggi hanya disebut hamba. Ini mengandung makna yang tersirat bahwa ketika manusia mencapai derajat yang sangat tinggi dalam kualitas hidup,
maka dia semakin tahu bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ketika dia mencapai tingkatan ubudiyah yang sangat tinggi kepada Allah, maka dia akan semakin tahu kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah itu diangkat Isra dan Mi'rajnya, hanya disebut bi abdihi, tidak disebut bi nabiyihi, tidak disebut bi rasulihi, tidak disebut bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungan antara Isra Mi'raj dan kehidupan? Manusia hidup di dunia ini menjadi kelompok yang berada di kelompok Nabi, itu kelompok yang shadiqun, orang-orang yang benar. Kelompok apa? Shadiqun, orang-orang yang benar. Huruf shad di dalam Al-Quran itu terdapat 2072. Sudah pernah menghitung jumlah huruf shad dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran itu huruf shad terdapat 2072. Kalau titik dalam Al-Quran seperti ba titiknya berapa? 1. Ta titiknya berapa? Sa titiknya berapa? Kalau dalam Al-Quran seluruhnya berapa titiknya? Titiknya pernah dihitung secara manual, itu 1.025.000 lebih 30 titik. Jadi jumlah titik dalam Al-Quran 1.025.000 lebih 30 titik. Sedangkan huruf shad dalam Al-Quran terdapat 2072 huruf shad. Di antaranya adalah untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan Mi'raj Nabi, ada dalam Al-Quran Qadama Sidqin, ada dalam Al-Quran Udkhala Sidqin, ada dalam Al-Quran Ukhraja Sidqin, ada dalam Al-Quran Lisana Sidqin, ada dalam Al-Quran Fi Maq'adi Sidqin. Itu untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ini akan kami kaji bagaimana kehidupan kita ini sesuai dengan nilai-nilai Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan teori ayat-ayat sidqin dalam Al-Quran. Pertama, ada ayat Al-Quran Qadama Sidqin, telapak kaki yang benar. Qadama Sidqin, telapak kaki yang benar, derajat yang benar. Kita menuju masjid itu Qadama Sidqin, telapak kaki yang benar. Kita menuju pasar, berjalan menuju pasar, mencari rezeki yang halal, telapak kaki yang benar. Kita menuju ke rumah kiai mencari ilmu, telapak kaki yang benar. Kita silaturahmi berjalan, telapak kaki yang benar. Itu namanya Qadama Sidqin, telapak kaki yang benar. Ketika ke masjid, kaki kita semakin jauh semakin besar pahalanya. Tapi ketika kita di tempat maksiat, kaki kita ini satu jangka dosa. Kita menuju tempat maksiat, satu jangka dosa, 2 jangka dosa, 3 jangka dosa, 4 langkah dosa. Tapi ketika kita berjalan menuju tempat yang baik, para ibu-ibu pagi-pagi pergi ke pasar,
untuk mencari rezeki. Bapaknya bertani di sawah mencari rezeki yang halal, itu pahala semua. Uangnya dipakai untuk anak-anaknya mondok, kemudian di pondok itu anaknya berjalan dari kamar ke tempat majelis ilmu, dari kamar ke tempatnya kiai, berjalannya pahala semua. Ayahnya yang ngirim uang dapat pahala semua. Kenapa? Karena di situ ada gerakan hidup namanya qodama sidqin, telapak kaki yang benar. Ada gerakan hidup motoriknya benar. Qodama sidqin, telapak kaki yang benar. Ada satu cerita ini, tepatnya di negara Yordan. Itu ada jamaah yang berdakwah di Yordan. Di sana menjumpai seorang yang meninggal dunia, tapi kalau dikubur, kuburannya selalu ada ular. Pasti ada ular. Jadi sebelum dimasukkan dalam kubur, kuburan itu digali. Begitu mau dimasukkan, ada ular besar, warnanya hitam. Kemudian digali lagi di tempat lain, berjarak berapa meter, digali lagi, dibuka lagi, ular lagi. Terjadi di negara Yordan. Kemudian dibuka lagi berapa meter, ular lagi. Sampai 30 kali penggalian kubur, semua berisi ular, dan ularnya sama. Jadi ularnya sama, dan ularnya itu bisa pindah-pindah. Jadi misalnya di tempat ini digali, ularnya di sini. Nanti digali yang di sana, ularnya itu pindah langsung di sana. Dipindah lagi ularnya, penggalian tanah di sana, ularnya pindah lagi di sana. Jadi ularnya itu berpindah-pindah. Akhirnya mau tidak mau mayit ini tetap dikubur bersama ular. Dan begitu mayit dimasukkan dalam ular, di dalam kubur, mayit ini patah. Ada suara patahnya tulang karena dililit oleh ular tadi. Dan banyak hadirin yang pingsan karena melihat kejadian seperti itu. Banyak yang hadir yang pingsan. Kenapa orang ini bisa mengalami seperti itu? Orang ini ahli silaturahim, tidak pernah berzina, tidak pernah minuman keras, tidak pernah meninggalkan puasa, tidak pernah meninggalkan zakat, dan tidak pernah berkata-kata kotor, dan khusyuk hidupnya. Tapi kenapa masih disiksa dalam kubur? Satu hal, dia tidak pernah sholat di negara Yordan, karena dia tidak pernah sholat. Itu di negara Yordan. Jadi kakinya, motoriknya masih salah, kakinya tidak bergerak untuk ibadah. Lidahnya baik, tapi kakinya yang belum baik. Tidak pernah kakinya bergerak untuk sholat, masih cacat. Yang kedua, dalam Al-Quran, mudkhala sidqin, tempat masuk yang benar. Itu dalam Al-Quran dari huruf shad yang berubah berapa? Huruf shad tadi 2072. Itu ada mudkhala sidqin, tempat masuk yang benar. Kita ini ada di negara Indonesia yang insya Allah negara yang banyak para ulama dan para habaib khususnya. Tidak kurang di Indonesia ini yang hafal Quran ada 2,5 juta. Bangsa Indonesia yang hafal Al-Quran itu tidak kurang dari berapa?
2,5 juta. Itu jumlah yang besar itu. Belum lagi ulamanya, belum lagi ustadznya, dan alhamdulillah tempat maksiatnya banyak, tapi tempat zikirnya juga banyak. Tempat maksiatnya banyak di Indonesia, tapi dalam pertumbuhan tempat maksiat yang banyak itu alhamdulillah tempat zikirnya juga banyak. Kita berdoa kepada Allah, Allah menghilangkan tempat-tempat maksiat, Allah menghilangkan tempat-tempat kemungkaran, dan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mudkhala sidqin, tempat masuk yang benar. Kami pernah ceramah di Kelantan, di Malaysia waktu itu, di Kelantan. Kebetulan yang hadir itu khusus artis yang tobat, khusus para artis yang tobat, mantan pemain film, penyanyi yang tobat. Mereka semua menyesal. Kenapa dulu minuman keras? Kenapa dulu narkoba? Kenapa dulu morfinis? Kenapa dulu salah ruang masuknya? Kenapa dulu salah memilih tempat kehidupan? Menyesal semua. Bahkan saya baca dalam satu kitab karya penulis Arab namanya Ahmad Salim Bedwilan, dalam ensiklopedi kejadian langka di dunia. Namanya kitabnya Mausu'ah Ghoraibil Qasas, ensiklopedi kejadian langka di dunia. Itu ada seorang penyanyi menyanyi di atas panggung, mati di atas panggung. Begitu mati di atas panggung, bajunya itu membuka, karena sudah mati di atas panggung, bajunya membuka, maka ditutupkan. Tapi baju itu tidak bisa ditutupkan, membuka lagi, tidak ada angin padahal. Kemudian diikat lagi, membuka lagi, bajunya membuka. Diikat lagi sekuat-kuatnya ikatan, baju itu tidak bisa diikatkan, membuka lagi. Ketika dimandikan, ditutup, membuka lagi. Ketika dikafan, ditutup, diikat, kafan itu membuka lagi, tidak bisa ditutup. Maka dia dalam keadaan telanjang. Ketika mati dalam keadaan telanjang, sampai dimasukkan dalam kubur keadaan apa? Telanjang. Karena apa? Karena membiasakan diri mentelanjangi diri. Karena hidupnya itu di ruang-ruang yang telanjang. Maka matinya sampai di alam kubur dalam keadaan apa? Telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Itu pernah terjadi, ditulis oleh Ahmad Salim Bedwilan dalam karyanya Mausu'ah Ghoraibil Qasas. Kenapa? Karena salah ruang masuk. Mudkhala sidqin, ruang masuk yang benar. Jadi bersama telapak kaki yang benar itu derajat yang benar. Kedua, ruang masuk yang benar. Ketiga, mukhraja sidqin, tempat keluar yang benar. Tempat keluar yang benar. Banyak mana waktu kita di masjid dengan di pasar? Panjang mana itu waktunya? Kita di masjid dengan di pasar, panjang mana waktunya? Panjang di pasar. Bicara urusan dunia dengan bicara urusan agama, kita itu waktunya panjang mana? Bicara urusan agama dan bicara urusan dunia, waktu kita panjang mana?
panjang urusan dunia. Ketika kita keluar di tempat rekreasi dan ketika keluar ke tempat berzikir kepada Allah, itu capeknya itu cepat mana? Ketika kita di tempat rekreasi, terhibur, dan ketika kita di tempat berzikir, keluar dari rumah di tempat berzikir, itu capeknya itu cepat mana? Cepat berzikir. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang suka tidur itu sampai lupa zikir, memang setan itu kencing di telinganya, kencing di telinganya, jadi sulit untuk semangat berzikir. Tempat keluarnya nggak benar, mukhraja sidqin, tempat keluar yang benar. Pergi umroh, keluar dari rumah, umrohnya benar, cuma keluarnya nggak benar. Karena apa? Punya hutang belum bayar. Dia pergi umroh itu benar, tapi keluarnya belum benar. Karena apa? Ketika pergi umroh, hutang ke tetangganya belum dilunasi dan tetangganya sangat sakit hatinya. Kenapa? Hutangnya belum dilunasi malah pergi umroh, kan hatinya sakit tetangganya. Itu juga benar, tapi keluarnya belum benar. Mencari ilmu benar, mencari ilmu benar, tapi ilmu ini untuk mencari dunia, keluarnya tidak benar, keluarnya juga nggak benar. Perang itu benar, jihad benar, jihad melawan kemungkaran, perang melawan kemungkaran benar, tapi niatnya itu riya dan mencari duniawi, tidak benar, tidak benar. Perang itu benar untuk jihad, menyampaikan kebenaran, maksudnya itu perang bukan perang fisik ya, termasuk perang doa, perang fikiran, ghazwul fikri, perang fikiran ya, itu benar. Tapi untuk menunjukkan kelebihannya, kehebatannya, nggak benar. Ada orang di Mekah, orang di Mekah itu ada namanya Fudail bin Iyad. Namanya siapa? Fudail bin Iyad. Itu dulunya perampok. Masya Allah. Fudail bin Iyad itu yang disebut-sebut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dulunya mantan perampok, tapi menjadi ulama besar. Itu lebih baik daripada mantan ulama besar menjadi perampok, ya kan? Asalnya ulama menjadi apa? Perampok. Prihatin. Kalau perampok menjadi ulama, alhamdulillah. Tapi bukan berarti menjadi teori jadilah ulama perampok dulu. Tidak bisa jadi teori begitu. Memang ada ulama dulunya perampok. Fudail bin Iyad, Utbah al-Ghulam, itu dulunya begal semua, tapi menjadi ulama soleh. Tidak berarti menjadi teori kita jadi ulama merampok dulu, bukan begitu, bukan begitu. Tapi lebih prihatin lagi, aslinya ulama menjadi perampok. Entah merampok harta, merampok anggaran, merampok apa, pokoknya asalnya ulama menjadi perampok. Ini lebih memprihatinkan lagi. Maka sekarang itu ada istilah mambu santri dan santri mambu. Ada jebolan pesantren, ada pesantren jebol. Ada dua, ada jebolan pesantren, ada pesantren jebol. Ada yang mambu santri, ada santri mambu.
Tapi kita tetap optimis, insya Allah ulama kita soleh semua. Ulama kita baik semua, soleh dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya salah masuk, salah keluar, mukhrajah sidqin. Dia sudah baik-baik di alamnya yang baik, dia alamnya ilmu, alamnya ibadah. Kemudian mencoba diri di alam yang lain, politik, maka dia terjebak di dalam ruang yang salah, karena alamnya mestinya ilmu. Dia di alam ilmu terhormat, dia di alam ibadah terhormat, rezekinya halal. Begitu dekat dengan alam politik, rezekinya mulai keruh, salah keluar. Paham maksud saya ya? Salah apa? Salah keluar. Tujuannya baik, saya masuk di sana di ruang yang mungkar, saya berada di tempat yang mungkar, tujuannya untuk membersihkan mereka, untuk mendidik mereka, bagaimana mereka itu keluar dari kemungkaran. Mereka banyak dosa, saya berada di sana untuk berdakwah di sana. Ternyata tidak bisa. Begitu kita ke sana, kita bukan membersihkan dosa, malah kita yang berbuat dosa. Karena tidak mudah. Amar ma'ruf itu mudah, tapi nahi mungkar itu berat. Amar ma'ruf udah, kita perintah sholat, maulid itu amar ma'ruf, istighosah amar ma'ruf, doa amar ma'ruf, tahlil amar ma'ruf, zikir amar ma'ruf. Tapi kalau nahi mungkar berat. Maka kalau kita mencoba diri di tempat yang mungkar, kita belum tentu bisa nahi mungkar, malah kita sendiri yang terjerumus dalam kemungkaran karena salah ruang. Mukhrajah sidqin, kita mencari tempat keluar yang benar, tempat keluar yang apa? Yang benar. Sudah berapa itu? 3 ya. Yang keempat, lisana sidqin, lidah yang benar. Jangan ikut-ikut menggunjing para ulama, tidak baik. Ikut membuli para habaib, jangan. Cocok tidak cocok, jangan lidah kita membuli para habaib. Sependapat atau tidak sependapat, jangan lidah kita membuli para ulama, siapapun ulamanya. Sependapat atau tidak sependapat, siapapun ulamanya, mereka punya kontribusi, mereka punya maziyah, punya kelebihan, tentu punya kekurangan, tapi mereka juga punya kelebihan. Maka tidak layak lidah kita melontarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, kata-kata yang negatif kepada siapapun para habaibnya, siapapun para ulamanya. Itu karena apa? Karena lidah kita menjadi tidak benar. Resikonya apa? Kalau ulama punya aib, kalau kiai punya aib, orang-orang sudah melibatkan diri untuk mengkritik para ulama, para kiai, maka akan lupa dengan kekurangan dirinya sendiri dan akan menurunkan ruang dakwahnya para ulama. Karena kita membuli para ulama, kita membuli para habaib, maka kita berarti ikut merintangi dakwahnya para habaib, ikut merintangi dakwahnya para ulama. Tidak boleh. Membuli para ulama, membuli para kiai, membuli para habaib, baik itu gunjingan atau tulisan, apalagi hujatan, itu tidak boleh, karena lidahnya tidak benar. Yang keempat, lisana sidqin, lidah yang benar. Lidah yang benar. Bagaimana lidah yang benar? Berkata jujur. Jujur itu barokah. Orang yang jujur itu sangat barokah. Saya cerita ya, ada satu kitab
namanya la tahzan, janganlah bersedih. Ada kan kitab ya, judulnya apa? La tahzan, janganlah bersedih, karya Dr. Aid Al-Qarni. Dr. Aid Al-Qarni yang pernah mendapatkan musibah, ditembak di Filipina, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di sana ada orang kelaparan di Mekah. Di Mekah itu ada orang apa? Kelaparan. Di tengah-tengah kelaparan dia mendapatkan kalung emas di tengah jalan. Coba bayangkan, seandainya bapak atau ibu dalam keadaan kelaparan mendapatkan kalung yang jatuh, beruntung enggak itu? Beruntung enggak itu? Keadaan miskin, keadaan enggak punya uang, keadaan kelaparan dapat kalung di tengah jalan, beruntung enggak itu? Tapi orang ini jujur, begitu dapat kalung di tengah jalan, kalung itu diambil dan diamankan. Kalung diamankan. Ketika kalung sudah digenggam di tangannya, ada orang teriak-teriak, siapa yang menemukan kalung saya? Orang teriak-teriak, siapa yang menemukan kalung saya? Kira-kira kalau ibu mengembalikan enggak? Kalau mengembalikan, mengharap upah atau balasan enggak? Karena apa? Kelaparan, ya kan? Kelaparan, tidak punya uang. Maka orang yang datang itu mencari kalungnya, siapa yang menemukan kalung saya? Siapa yang menemukan kalung saya? Akhirnya ketemu sama orang ini, orang yang kelaparan itu. Bapak kehilangan kalung? Iya. Bentuknya bagaimana? Seperti ini. Dicocokkan. Oh ya betul. Warnanya apa? Warnanya ini. Oh ya betul. Maaf Pak, kalungnya Bapak sudah saya amankan. Tapi karena saya ini orang miskin, orang nggak punya uang dan kelaparan, saya minta memberi imbalan Bapak kepada saya untuk makan. Saya bukan untuk apa-apa, bukan untuk minta uang memperbanyak kekayaan, bukan. Kalung Bapak sudah saya amankan, saya kembalikan, tapi saya minta upah, imbalan sebagai terima kasih untuk beli makanan. Akhirnya orang yang punya kalung itu menyanggupi, oh iya, saya kasih uang nanti untuk makan. Begitu kalung itu diserahkan, orangnya lupa nggak ngasih uang. Kalung diserahkan, orangnya nggak ngasih uang, nggak ngasih makan, nggak ngasih uang, nggak mengucapkan terima kasih juga enggak. Mengucapkan terima kasih juga enggak, ngasih uang juga enggak, ngasih makanan juga enggak. Akhirnya orangnya itu pulang. Kemudian orang yang lapar tadi, yang kelaparan, pergi di satu desa, merantau. Dalam keadaan lapar, merantau ke tempat yang jauh di satu desa. Begitu merantau di tempat yang jauh di satu desa, alangkah beruntungnya orang yang miskin ini. Di desa itu dia disuruh mengajar Al-Quran dan diberi gaji. Keuntungan satu, keuntungan yang pertama, yaitu orang miskin ini yang menemukan kalung dan kecewa tidak diberi apa-apa oleh yang punya kalung. Orang ini hijrah ke satu desa, mengajar Al-Quran, diberi upah satu. Setelah itu diminta untuk mengajar baca tulis Arab, dikasih upah lagi. Berapa gaji itu? 2. Gaji mengajar Al-Quran. Yang kedua gaji apa?
gaji mengajar tulis Arab. Setelah itu dikasih jodoh sama perempuan penduduk desa itu. Akhirnya dia dipertemukan Allah, mendapatkan jodoh perempuan masih remaja, dapat jodoh di desa itu. Begitu ketemu dengan istrinya, orang ini terkejut. Istrinya itu yang di desa tersebut pakai kalung. Kalungnya itu seperti yang dia temukan waktu itu. Loh, ini kalung dipakai istri saya. Ini kalung dulu yang saya temukan, yang punya kalung gak ngasih apa-apa kepada saya. Akhirnya dia cerita kepada istrinya, wahai istriku, kamu punya kalung itu ceritanya gimana? Istrinya cerita, ini kalungnya bapak saya sudah meninggal dunia. Dulu kalungnya pernah hilang, sudah lama pernah hilang, dan ditemukan seorang laki-laki. Laki-laki itu kelaparan, laki-laki itu miskin, kelaparan, miskin, minta upah kepada bapak saya lupa, gak ngasih apa-apa pada laki-laki itu. Saking menyesalnya bapak saya berdoa, ya Allah, saya bersalah ya Allah, orang telah membantu kami menemukan kalung kami, mengembalikan kalung kami, tapi kami tidak memberi apa-apa kepada orang itu. Ya Allah, saya berdosa, saya salah ya Allah, tapi saya mohon putri saya ini yang masih kecil, kelak nanti ya Allah Kau pertemukan dengan laki-laki itu menjadi jodohnya. Akhirnya orang laki-laki itu mengatakan, itulah saya, yang menemukan kalung itu saya, yang kecewa juga saya, yang kelaparan saya, yang miskin saya. Ini namanya apa? Lidah yang benar. Lisan sidqin, lidah yang benar. Jadi kalau orang punya lidah yang benar, jujur, hatinya jujur, lidahnya jujur, beruntung akhirnya beruntung. Maka para ulama menjaga lidahnya itu sampai diatur. Ada kitab khusus yang berjudul As-Somtu. As-Somtu itu artinya diam. Itu satu jilid kitab berjudul As-Somtu, karya Ibnu Abi Dunya, tentang diam. Itu As-Somtu. Ada seorang sahabat bernama Ubadah bin Samit. Samit itu bapaknya, artinya pendiam. Ada kan sahabat Nabi bernama Ubadah bin Samit. Samit itu artinya apa? Pendiam. Ibnu Abi Dunya mengarang kitab As-Somtu, artinya diam. Luar biasa itu. Menjaga lidah namanya lisan sidqin, lidah yang benar. Sudah berapa itu? 4 ya. Kaki yang benar, tempat masuk yang benar, tempat keluar yang benar, lidah yang benar. Terakhir, di maq'adi sidqin, tempat duduk yang benar di sisi Allah. Di maq'adi sidqin, tempat duduk yang benar di sisi Allah. Para ulama dulu, para ulama itu kalau ada di majelis ilmu 24 jam itu Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tidurnya mungkin tidak ada 4 jam sehari semalam.
karena mengajarnya saja hampir 15 jam. 15 jam, 20 jam mengajar. Itu ulama dulu. Ulama dulu ada yang mengajar sehari itu 40 pelajaran. 40 pelajaran itu full mengajar. Seperti Kiai Khalil Harun di Kabupaten Rembang itu ada namanya Kiai Khalil Harun. Sehari itu 40 pelajaran. Basim Asy'ari habis subuh mengajar, duduk sampai jam 10 sholat duha. Habis sholat duha duduk lagi mengajar sampai jam 1. Habis itu beliau istirahat, malam habis isya mengajar lagi sampai jam 1 malam. Itu terus. Jadi ulama-ulama dulu itu fi maq'adi sidqin, di dalam tempat duduk yang benar. Karena apa? Waktunya itu tidak ada waktu untuk menggunjing orang, tidak ada waktu untuk membicarakan fitnah, memfitnah orang, tidak ada waktu untuk bermusuhan dengan orang, tidak ada waktu untuk mencaci maki orang, tidak ada waktu untuk menjatuhkan orang per orang, tidak ada waktu. Kenapa? Fi maq'adi sidqin, di dalam posisi tempat duduk yang benar. Karena dia seorang ulama, tempat duduk yang benar adalah ilmu. Karena dia orang kaya, tempat duduk yang benar adalah bersedekah. Karena dia orang miskin, tempat duduk yang benar adalah beribadah. Karena tidak ada banyak waktu untuk duniawi. Karena dia orang miskin, waktu untuk duniawi tidak begitu banyak, maka difokuskan untuk akhirat. Itu namanya hidup di tempat duduk yang benar. Karena dia seorang guru, berangkatnya dengan waktu yang benar, menyampaikan ilmu dengan benar, bersama-sama muridnya dengan benar, menjunjung tinggi adab dengan benar. Ada seorang ulama namanya Imam Mawardi. Imam Mawardi itu pengarang kitab Tafsir An-Nukat wal Uyun. Itu ada 6 jilid, An-Nukat wal Uyun. Saya punya kitabnya itu kalau tidak salah 6 jilid. Punya kitab fikih namanya Al-Hawil Kabir. Dan juga ada di rumah sekitar kalau tidak salah 21 jilid. Al-Hawil Kabir karya Al-Mawardi. Kemudian punya kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Kemudian punya kitab Adabud Dunya Waddin. Itu namanya Imam Al-Mawardi. Bagaimana Imam Mawardi cerita? Dulu itu ada raja itu kalau marah, raja kalau sedang marah, emosi, maka secepatnya asistennya raja, ajudan raja itu mendatangkan kunci-kunci kuburan. Jadi kalau raja sedang marah, dulu itu ada seorang raja, apabila sedang marah, puncak kemarahannya, maka ajudannya itu cepat-cepat membawakan kunci kuburan. Kuburannya raja-raja. Ini kuncinya kuburan raja ini. Ini kuncinya kuburan raja ini, untuk meredakan kemarahannya, supaya raja yang sedang marah ini ingat dia akan mati. Begitu marah didatangkan kunci-kunci kuburan. Pernah enggak terapi seperti itu? Terapi menghilangkan kemarahan itu didatangkan kunci-kunci apa? Kuburan. Itu dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Jadi seorang raja sedang marah, puncak kemarahan, maka didatangkanlah kunci-kunci kuburan raja, didatangkan di depannya, dia merenungi, oh iya, ini kunci kuburan paman saya yang dulu raja. Oh iya, ini kuburan Pak Lek saya yang dulu raja. Oh iya, ini kuburan Mbah saya yang dulu raja. Kuburan semua ini yang diingatkan.
maka marahnya mereda. Itu terapinya raja-raja dulu kalau sedang marah. Tapi kalau sekarang pemimpin sedang marah, kita kasih kunci kuburan gimana? Malah dijual. Bukan malah reda, malah dijual. Tanah kuburan ada dimakan, ya kan? Tanah kuburan dimakan, kunci kuburan apalagi? Itu dulu beda sekali. Namanya kitab Adabud Dunya Waddin karya Imam Al-Mawardi. Di tempat duduk yang benar. Ki Abdul Karim Lirboyo itu punya karomah. Kalau beliau sedang duduk ngaji seperti ini, ngaji beliau, Ki Abdul Karim Lirboyo itu punya karomah. Kalau dia sedang duduk ngaji, kok ada santri yang beliau ridhoi, ada santri yang beliau ridhoi, itu santrinya di Cirebon itu dengar suara beliau yang di sini, meskipun jaraknya beratus-ratus kilometer. Itu ada santri yang begitu dia ridhoi dalam hatinya beliau, maka secara otomatis Allah menghubungkan suara Kiai Abdul Karim itu dihubungkan pada muridnya yang berada di jarak ratusan kilometer tanpa pakai alat apapun. Tetapi kalau ada santri yang tidak begitu tidak diridhoi oleh beliau, dekat dengan beliau tidak dengar suaranya. Itu Kiai Abdul Karim Lirboyo punya tempat duduk yang wibawa seperti itu. Kalau santrinya nggak diridhoi, ada orang nggak diridhoi, nggak disukai oleh beliau, dia duduk di tempat yang dekatnya Kiai Abdul Karim, tidak bisa dengar. Tapi kalau diridhoi, disukai, jarak ratusan kilometer bisa dengar. Itu ulama dulu punya wibawa, namanya fi maq'adi sidqin, fi maq'adi sidqin, di dalam tempat duduk yang sebenar-benarnya. Inilah hikmah Isra Mi'raj, kenapa disebut abdi, hamba Allah. Tidak binabihi, tidak birasulihi, tidak bi Muhammad. Yang Muhammad itu sendiri disebut sampai 4 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau Nabi Isa disebut 25 kali. Nabi Adam disebut 25 kali dalam Al-Quran. Tetapi Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, tidak ada tandingannya. Tidak bisa kita ini mengukur derajat Nabi kita dengan prestasi manusia sekarang, atau manusia di zaman Nabi Adam sampai kiamat pun tidak ada yang punya prestasi melebihi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam derajatnya. Maka jangan sampai ada Nabi kita disejajarkan dengan ilmuwan, jangan begitu. Itu tidak tata krama dengan Nabi kita. Nabi kita disejajarkan dengan profesor, jangan, itu melecehkan. Karena Nabi kita jauh di atas mereka, jauh di atas mereka. Orang-orang orientalis menulis tentang kitab-kitab tentang sejarah Nabi, tapi tulisan mereka ini kadang membawa kita ini, membawa manusia ini justru akhirnya tidak menghormati pada Nabi kita, giringan pemikiran mereka. Jadi orang orientalis dari depan memuji Nabi kita, di tengah mengkritisi Nabi kita, terakhir mencela Nabi kita. Itu caranya orang orientalis. Di depan memuji Nabi kita, di tengah menganalisis, di belakangnya adalah berrevisi perbuatan Nabi kita dan sunnah Nabi kita. Ini caranya orang orientalis. Kita tahu itu, maka kita harus hati-hati dengan cara-cara mereka. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang mulia ini saya tidak menyangka kalau ini adalah rest area warung bakso. Semoga barokah semua, warungnya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kami hubungkan dengan Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran itu
di dalam Al-Quran menu surga, menu apa? Surga itu kebanyakan disebut buah, aneka macam buah dalam Al-Quran. Saya dulu pelajari tafsir tematik, saya dulu belajar pada ayah saya sehari 19 tafsir, perharinya itu sekitar 19 sampai 21 tafsir. Saya baca menu-menu dalam Al-Quran, buah-buahan, banyak buah disebut dalam Al-Quran, buah surga. Kemudian aneka minuman dalam surga disebut dalam Al-Quran. Ada air biasa, air tawar, ada susu, ada madu, ada khamr yang tidak memabukkan. Itu aneka minuman surga dalam Al-Quran. Tapi kalau daging itu hanya disebut satu, yaitu walahmi toirin mimma yashtahun, daging burung. Dalam Al-Quran menu daging di surga adalah menu daging burung, walahmi toirin mimma yashtahun. Sedangkan menu di dalam hadis Nabi, menu Al-Quran, menu maksudnya menu dalam hadis bukan dalam Al-Quran, bahwa kita nanti insya Allah kalau kita masuk surga, begitu masuk surga kita tidak disuguhi bakso, Pak, pertama. Begitu masuk surga, suguhan pertama bukan bakso, suguhan pertama bukan gulai, suguhan pertama bukan sate. Pertama kali masuk ke surga, orang belum mencicipi makanan macam-macam, pasti satu makanan itu harus makan dulu, hati ikan laut. Apa? Hati ikan laut, kabidul khut. Jadi begitu masuk surga, apa yang pertama kali dimakan? Hati ikan laut, kabidul khut, hati ikan laut. Belum yang lain, ya, belum yang lain. Itu kabidul khut. Nah, Isra Mi'raj itu saya pernah mempelajari karyanya orang Iran yang Sunni, orang Iran tapi Sunni, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Ar-Razi, atau yang dikenal dengan tafsir Al-Kabir, bahwa surat Isra dengan surat Al-Kahfi itu menerangkan dua hal yang berbeda. Kalau surat Isra dibuka dengan subhana, kalau surat Al-Kahfi alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, bukan alhamdulillah dulu kemudian subhanallah. Surat Al-Kahfi, perhatikan, dibuka dengan alhamdulillah. Surat Isra dibuka dengan subhanalladzi asra. Dan yang lebih menarik lagi, diteliti oleh Ar-Razi analisisnya, kalau surat Isra itu dari bawah ke atas, tapi kalau surat Al-Kahfi dari atas ke bawah. Itu bedanya. Kalau surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu perjalanan dari bawah bumi ke atas, maka disebut dengan subhana, perjalanannya dari bawah ke atas. Tapi kalau di surat Al-Kahfi itu menerangkan turunnya Al-Quran dari langit ke bumi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja, yaitu Allah menurunkan Al-Quran ke bumi, gerakan dari atas ke bawah. Itu kalau di surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya gua. Kalau bicara tentang gua, lihat di YouTube saya, pidato saya di privat.
Saya pernah pidato di Freeport, di tambang emas ya, di Papua. Itu saya bicara tentang gunung, bicara tentang gua, bicara tentang terowongan, dan ada ceramah saya di underground, yaitu di bawah tanah. Pidato saya yang di perut bumi, pidato saya di perut bumi tentang apa itu, tentang gua, tentang gua. Jadi beda sekali kalau Al-Quran bicara tentang Isra, gerakan dari bawah ke atas pakai subhana. Kalau bicara tentang nuzulul Quran dari atas ke bawah pakai alhamdulillah, pakai alhamdulillah, masya Allah. Dan banyak lagi hikmah. Kalau ingin tahu hikmahnya lebih banyak, di kitab apa itu ad-durul apa di fi tanasubil ayati was suwar, nadbud durar fi tanasubil ayati was suwar, tentang korelasi Al-Quran. Bicara tentang korelasi ayat-ayat Al-Quran, nadbud durar fi tanasubil ayati was suwar, itu ada banyak tentang korelasi-korelasi ayat-ayat Al-Quran. Tentunya tidak di sini kita bicarakan ya, karena itu kajian ulumul Quran ya, kajian ulumul Quran. Jadi malam ini kami karena kecapean, kami hanya membahas tentang sidqin, berhubungan dengan Mi'raj. Belum ruh, kita belum bicara ruh terkait Mi'raj, belum langit, belum buminya, belum buruknya, belum sidratul muntahanya. Waduh, masih panjang itu ya, masih panjang. Dan saya mohon maaf, saya itu punya vertigo. Kalau vertigo itu, kalau jalannya belok-belok itu kan rawan ya, maka saya harus segera istirahat. Alhamdulillah enggak sampai kambuh vertigo saya, alhamdulillah, karena daerah saya itu pantai. Daerah saya itu pantai adik-adik. Rumah saya dengan laut itu cuma 2 km, pantai utara. Jadi lurus, panas. Di sini enak, dingin, sejuk ya. Kalau di daerah saya panas sekali. Di daerah panas dekat pantai Pantura ya, Pantura. Alhamdulillah kami bisa sowan ke sini, bisa silaturahmi dengan para ulama di sini. Terakhir dari kami sampaikan bahwa nilai-nilai kehidupan kita ini kembalikan pada sunnah Nabi SAW sebagai bentuk bagaimana kita konkretnya ya, uswatun hasanah bagi diri kita supaya konkret, supaya real. Itu lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sunnah-sunnah, apa yang bisa dan dianjurkan dan disunahkan untuk kita teladani, lakukan tanpa ada keraguan. Kalau ada orang ilmuwan yang beda pendapat dengan Nabi, kita tidak usah berpikir panjang, analogi kita harus aktif. Siapa ilmuwan itu? Jauh derajatnya dengan Nabi kita. Nabi kita kebenarannya diakui langit dan bumi. Nabi kita kebenarannya diakui oleh Allah dan malaikatnya dan seluruh hambanya. Ini manusia biasa, jangan diikuti. Langsung saja ikuti Rasulullah SAW, tapi melalui petunjuknya para ulama, melalui petunjuknya para ulama. Karena kalau nggak sesuai petunjuk ulama, nanti kita mengikuti Nabi keliru. Maka kita mengikuti Nabi pakai petunjuknya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga barokah. Dan terakhir kami akan menghadiahkan satu doa, tapi doa ini bahasa Jawa, tidak apa-apa ya, doanya bahasa Jawa. Dan biasa saya sampaikan doa bahasa Jawa, ya Allah, cospleng cospleng cospleng, ya Rahman ya Rahim.
bahasa Jawa. Ya Allah, cospleng, cospleng, cospleng. Ya Rahman, ya Rahim. Ya, karena bahasa Jawa ya. Ya Allah, cospleng, cospleng, cospleng. Ya Rahman, ya Rahim. Itu dibaca. Kita belajar tetap pakai doa-doa Rasulullah, doanya para ulama, dibaca, lalu kita tutup. Ya Allah, cospleng, cospleng, cospleng. Ya Rahman, ya Rahim. Tetap cospleng itu mancur, mustajab, makbul. Ya Allah, cospleng, cospleng, cospleng. Ya Rahman, ya Rahim. Itu saja ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami sudah menyampaikan beberapa hal yang penting terkait perkembangan mutakhir di Indonesia ini dan di dunia ini. Terakhir saya sampaikan tentang bagaimana analisis kita terhadap Islam Nusantara, bisa dilihat di YouTube saya. Bagaimana kami, pernyataan kami tentang isu jilbab, bisa dilihat. Bagaimana pernyataan kami tentang Uighur, bisa dilihat. Dan bagaimana tentang laduni, apa arti laduni, dan banyak lagi kasus-kasus yang tentunya waktu yang sangat terbatas dan banyaknya kesibukan, maka untuk merespon hal-hal yang aktual kadang bisa cepat, kadang mencari waktu, karena kami juga menulis, dan terakhir kami tutup majlis ini, semoga berkah. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.